Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, Miss Dita dan kakak-kakak asisten dosen. Kami dari kelompok 5, kelas PDKD, dengan anggota kelompok saya, Afila Aurelia Irianto, NPM 2007100762. Saya Christian Devin Condro, NPM 2007 10729. Saya Stefano Banister Karunia, NPM 2007 10777. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan Project 2 yang kami buat dengan tema atraksi wisata. Tujuan kami membuat project ini adalah untuk membuat tempat wisata yang lama terasa menjadi seperti tempat wisata yang baru tanpa menghilangkan filosofi awalnya. Next, baik. Jadi tempat yang akan kami kembangkan adalah Pijar Park. Jadi tempat wisata ini tuh mengalami penurunan pengunjung akibat pandemi, namun proses renovasinya itu sudah mulai pada bulan Maret dan saat ini di bulan Mei sudah dibuka beberapa fasilitas yang baru yang sudah direnovasi. Beberapa fasilitas yang sudah direnovasi itu ada toilet, kios-kios makanan dan souvenir, penambahan gapura, dan lain sebagainya. Fungsi awal pembangunan itu sebagai sarana untuk berkemah dan tempat berwisata. Masalah yang dihadapi, tempat wisata ini menjadi sepi pengunjung sejak pandemi dan fasilitasnya itu kurang inovatif. Next, baik, berikut ini adalah gambar-gambar atau objek yang ada pada Pijar Park saat ini. Di sini bisa dilihat ada rumah, ada kios-kios makanan dan souvenir, dan juga ada toilet yang sedang direnovasi. Next. Ya, untuk selanjutnya kita akan membicarakan mengenai denah lokasi dari wisata Pijar Park ini. Wisata Pijar Park ini berada di daerah perbukitan di daerah Solo. Dan Solo ini membutuhkan waktu sekitar 30 menit jika berangkat dari kota Kudus. Ini gambaran denah lokasinya. Untuk selanjutnya kita akan membicarakan mengenai objek wisata yang kami lihat potensinya bisa dikembangkan. Yang pertama yaitu hammock. Hammock ini adalah kain yang diikatkan ke dua buah pohon dan fungsinya bisa digunakan untuk bersantai, untuk tidur juga. Dan hammock ini akan diletakkan di setiap pohon yang ada di bagian puncak Pijar Park. Lalu yang kedua ada rumah pohon. Rumah pohon ini biasa akan digunakan sebagai tempat istirahat untuk para wisatawan yang berkunjung. Dan rumah pohon ini juga bisa dijadikan sebagai spot foto untuk keluarga dan teman-teman kalian. Dan yang ketiga ada juga spot foto lain, yaitu berbagai variasi tema dan bentuk akan kami rencanakan dan siapkan di setiap sudut Pijar Park. Lalu yang terakhir ada fasilitas jembatan. Fasilitas jembatan ini akan digunakan sebagai penyambung antara rumah pohon sekaligus dapat digunakan sebagai spot foto. Nantinya akan beberapa foto-foto referensi agar kalian bisa mendapat gambarannya. Lalu ada target yang untuk dicapai. Yang pertama di bagian sektor ekonomi, kami merencanakan hal ini agar pemasukan dan pengeluaran dari pihak Pijar Park mulai berjalan dan dapat membuka lapangan pekerjaan baru. Karena selama pandemi kemarin sempat mengalami penurunan yang cukup drastis. Lalu di bagian lingkungan, kami juga berharap Pijar Park dapat menjadi lebih asri, bersih, dan terawat. Untuk di bagian sosial, Pijar Park ini nantinya dapat menjadi tempat atau objek wisata untuk orang berkumpul dan berhibur. Lalu yang terakhir ada bagian budaya, yaitu untuk melestarikan budaya alam yang ada di area Pijar Park. Rencana kasar untuk perubahan. Merenovasi Pijar Park menjadi tempat wisata yang menarik banyak pengunjung dengan cara menambahkan beberapa fasilitas yang belum ada di tempat tersebut, serta memperbaiki hal yang sudah ada pada tempat tersebut menjadi lebih indah dan inovatif. Kami menambahkan beberapa potensi yang sekiranya dapat dilakukan pada Pijar Park tanpa menghilangkan filosofi dan tujuan pembangunan wisata ini yang asli. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ada beberapa gambar referensi agar kita semua bisa membayangkan apa yang akan kami bangun di Pijar Park. Yang pertama ada hammock. Nantinya hammock ini akan kami letakkan di setiap pohon yang ada di bagian puncak Pijar Park. Jadi kalian bisa bersantai ataupun tidur-tiduran di dalam hammock tersebut.
Oke, next. Berikutnya ada rumah pohon atau rumah kayu. Nantinya kami akan membuat di setiap pohon di berbagai tempat yang mempunyai view yang sangat bagus. Jadi selain bisa digunakan untuk tempat peristirahatan, rumah kayu ini bisa juga untuk digunakan sebagai spot foto ataupun tempat berpiknik atau tempat berkumpul bersama keluarga. Oke, next. Nah, yang tidak kalah penting adalah spot foto. Di sini kami memanfaatkan keindahan alam yang dipunyai oleh Pijar Park. Kami membuat spot foto dengan berbagai macam bentuk dan variasi agar bisa menyenangkan hati para pengunjung atau wisatawan. Oke, next. Yang terakhir ada jembatan. Jembatan ini selain mempunyai fungsi untuk menghubungkan antar rumah pohon yang lainnya, di sini bisa digunakan sebagai spot foto juga karena tidak kalah indah dari spot foto lainnya. Oke, sebelum kami mengakhiri presentasi dari kelompok kami, di sini saya akan menunjukkan beberapa video tentang tata letak di mana kami akan menaruh wahana dan fasilitas yang akan kami bangun. Baik, berikutnya kesimpulan. Adapun kesimpulan yang kami ambil dari proyek yang telah kami buat ini, kami rangkum dalam 3 poin. Poin yang pertama, potensi yang kami kembangkan di Pijar Park. Selain renovasi yang telah dilakukan oleh pihak Pijar Park sendiri, kami membuat potensi yang sekiranya dapat dilakukan di Pijar Park, antara lain hammock, rumah pohon, spot foto, dan jembatan. Kami harap pula dengan pengembangan yang sudah kami rencanakan ini, tempat wisata Pijar Park dapat menjadi destinasi wisata yang unik, menarik, dan didatangi banyak pengunjung. Kami harap pula setelah rencana kami ini terrealisasi, wisata Pijar Park dapat lebih dikenal oleh khalayak luas, baik itu nasional dan internasional. Dengan potensi fasilitas yang dikembangkan ini, diharapkan dapat mencapai target baik target ekonomi, target lingkungan, target sosial, dan juga target budaya. Demikian kesimpulan yang dapat kami sampaikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen, kakak-kakak asisten dosen, dan teman-teman sekalian. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.